Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Baiklah, apa kabarnya hari ini? Sehat? Semangat belajar? Oke, kalau ibu tanya apa kabar hari ini, kalian jawab ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa anak-anak? Oke, ibu ulangi satu kali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagus. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ibu yang akan memimpin doa ya. Siap-siap semuanya, duduk yang rapi. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Baiklah, anak-anak, sebelumnya ibu mau bertanya, kalian hari ini hadir semua atau ada yang alpa, izin atau sakit? Hadir semua? Oke, kalau hadir semua bagus ya, berarti rajin-rajin. Nah, anak-anak sekalian, sebelumnya ibu mau bertanya nih, kita sekarang lagi musim apa sih? Iya, kita sekarang lagi musim penghujan. Kenapa ibu tanya begitu? Karena itu berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu musim yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, sebelumnya ibu mau bertanya lagi nih, ada yang masih ingat tidak pelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Iya, coba Vina, kita kemarin belajar tentang apa? Iya, benar Pina. Kita kemarin belajar tentang kalimat utama. Ayo, ada yang masih ingat apa kalimat utama? Coba Angga. Iya, benar. Kalimat utama adalah gagasan pokok atau gagasan utama dalam paragraf. Oke, biasanya letaknya ada di mana anak-anak? Coba Dina, ada di mana biasanya? Iya, biasanya ada di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Oke, bagus. Berarti kalian masih ingat ya materi minggu kemarin? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi mengenai tema ke-8, yaitu peristiwa alam. Lebih tepatnya adalah musim penghujan dan musim kemarau. Anak-anak, dalam mempelajari materi ini penting bagi kita. Kenapa? Karena dua musim ini sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita tahu mengenai musim penghujan dan musim kemarau, kita akan dapat membedakan apa saja sih ciri dari musim kemarau, apa saja ciri dari musim penghujan, kemudian dampak yang biasa ditimbulkan, dan upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya. Sehingga akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita ketika musim penghujan dan musim kemarau datang. Karena itu ya semangat anak-anak dalam belajar materi hari ini ya. Baiklah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian mampu mengenal bagaimana musim penghujan dan bagaimana musim kemarau. Yang kedua, kalian mampu mengetahui ciri-ciri musim penghujan dan musim kemarau, akibatnya serta cara mengatasinya. Baiklah, anak-anak, kita langsung kepada pembahasan materi ya. Oke, sebelumnya ibu punya gambar nih. Nah, ini ada dua gambar. Kalian perhatikan ya, di papan tulis itu ada dua gambar. Coba kalian perhatikan baik-baik. Itu gambar apa anak-anak? Iya, itu adalah gambar yang sedang hujan dan sedang kemarau. Nah, dari gambar itu anak-anak, kalian perhatikan dan amati baik-baik ya. Karena dari gambar tersebut kita dapat mencari ciri-ciri apa yang ada pada musim kemarau dan ciri-ciri apa yang ada pada musim penghujan. Oke, kalian amati dan perhatikan baik-baik ya anak-anak, dan ibu akan menjelaskan. Nah, yang pertama, ini gambar musim apa anak-anak? Iya, ini adalah gambar musim kemarau. Coba dari gambar ini kalian dapat mengambil apa saja yang dapat kalian temukan dari gambar ini. Yang pertama, ciri musim kemarau. Coba siapa yang mau?
Iya, apa Putri Yunisi? Benar, cuacanya sangat terang. Kemudian apa lagi? Mataharinya sangat terik. Kemudian apa lagi? Coba Anton. Udaranya sangat panas sehingga kita sering mengeluarkan keringat yang banyak. Kemudian selain itu apalagi anak-anak? Iya, biasanya kalau musim kemarau itu persediaan air bersih kita itu berkurang. Nah, karena itu anak-anak kita harus mampu menjaga persediaan air kita. Nah, caranya bagaimana anak-anak? Coba siapa yang tahu cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga persediaan air kita? Iya, coba Widya apa? Iya, yang pertama kita bisa menyiram tanaman dengan menggunakan air bekas. Selain itu, coba Risma apa? Iya, mematikan kerang dengan rapat. Kemudian apa lagi? Coba Putri Ramadana, apa lagi? Iya, menaburkan kompas karena kompas itu dapat menyimpan air dalam waktu yang lama. Yang terakhir, apalagi anak-anak? Benar, ketika mencuci piring itu kita harus mematikan air agar airnya tidak terbuang. Nah, itu ya upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air bersih pada musim kemarau, karena biasanya pada musim kemarau kita mengalami ketersediaan air yang sangat sedikit. Oke, sekarang anak-anak, itu ya ciri-ciri dari musim kemarau dan akibat yang biasanya ditimbulkan. Nah, sekarang Ibu ada gambar lagi nih. Kalian perhatikan ya, ini adalah gambar. Iya, gambar suasana sedang hujan. Nah, coba dari gambar ini kalian dapat menganalisis apa saja ciri-ciri kalau musim penghujan. Coba yang pertama apa? Angga, apa yang pertama? Iya, hujan terus-menerus. Kemudian yang kedua, apa lagi? Coba Anissa. Iya, cuacanya mendung. Kemudian apa lagi? Mataharinya tidak muncul. Selain itu, apa lagi? Coba Siti Karismawati. Iya, udaranya sangat dingin sehingga sering mengakibatkan kita akan sakit flu dan batuk. Nah, karena itu anak-anak, kalau lagi musim penghujan, kita harus berdiam diri di rumah, jangan main hujan. Kemudian kalau mau keluar kita harus menggunakan jas hujan, menggunakan payung agar kita tidak sakit. Karena kalau musim penghujan itu rentan sekali kita terkena sakit flu dan batuk. Nah, itu ya ciri-ciri dari musim penghujan yang dapat kita ambil dari gambar tersebut. Sekarang anak-anak, biasanya kan pada musim penghujan dan musim kemarau ada benda-benda yang biasanya kita gunakan. Coba kalau pada musim kemarau benda apa saja yang biasanya kita gunakan anak-anak? Ada yang tahu? Iya, coba Pina apa? Iya, kalau musim kemarau kita biasanya menggunakan topi. Kemudian selain topi apalagi ayo? Iya, apa? Benar, kita biasanya menggunakan kacamata. Kenapa? Agar kita tidak berhadapan langsung dengan matahari. Kemudian apalagi? Iya, benar Anton. Kita biasanya menggunakan kipas angin karena pada musim kemarau cuacanya sangat panas. Dan masih banyak lagi ya benda-benda yang biasanya kita gunakan pada musim kemarau. Nah, sekarang benda yang biasanya kita gunakan pada musim penghujan. Ayo apa? Yang pertama apa? Iya, yang pertama ada payung. Kemudian apa lagi anak-anak? Ada jas hujan. Kemudian selimut. Kemudian apa lagi? Dan ada juga sepatu bot. Nah, itu ya anak-anak, benda-benda yang biasanya kita gunakan pada musim penghujan. Oke, bagaimana paham anak-anak? Sudah mengenalkan mengenai musim penghujan dan musim kemarau? Oke, bagus. Sekarang anak-anak, kalau kalian ingin mudah dalam mengingat ciri dari musim penghujan dan musim kemarau, ada 4 kata anak-anak. Dingin, panas, cerah, dan mendung. Nah, oke, apa katanya anak-anak? Dingin,
panas, cerah, dan mendung. Kenapa? Karena 4 kata itu berhubungan dengan musim penghujan dan musim kemarau. Dingin itu berhubungan dengan musim apa, anak-anak? Iya, penghujan. Kalau panas, kemarau. Kalau cerah, musim kemarau. Kalau mendung, musim penghujan. Oke, bagus. Nah, anak-anak sekalian, di sini Ibu ada 4 buah gambar nih. Coba kalian analisis keempat gambar ini. Gambar pertama itu menunjukkan musim apa, anak-anak? Iya, gambar pertama itu menunjukkan musim kemarau. Kalau gambar kedua menunjukkan musim apa? Musim penghujan. Nah, gambar ketiga menunjukkan musim apa, anak-anak? Penghujan, karena cuacanya sedang banjir ya. Nah, gambar keempat menunjukkan musim kemarau. Iya, karena dapat kita lihat ya, cuacanya sangat terik, terang. Nah, baiklah anak-anak sekalian, itu tadi materi kita pada hari ini. Bagaimana? Sudah paham semua kan mengenai musim penghujan dan musim kemarau? Oke, apakah ada yang masih belum paham atau masih ingin ditanyakan? Sudah paham? Oke, kalau begitu, kalau sudah paham, ayo apa saja tadi materi yang sudah kita bahas? Iya, ciri musim penghujan dan musim kemarau. Kemudian, iya, dampak musim penghujan dan musim kemarau. Kemudian, benda-benda yang biasanya kita gunakan ke musim penghujan dan musim kemarau. Bagus, masih ingat semua ya dan sudah paham semua. Nah, anak-anak, jadi, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah musim penghujan dan musim kemarau adalah dua musim yang ada di Indonesia. Ciri-ciri musim penghujan yang pertama, hujan terus-menerus, cuacanya mendung, tidak timbul matahari, dan biasanya mengakibatkan kita sakit. Kemudian kalau musim kemarau itu cuacanya terang, mataharinya sangat terik, kemudian ketersediaan air bersih itu sangat dikit. Kemudian benda yang biasanya kita gunakan pada musim kemarau ada topi, kemudian ada kacamata, dan ada kipas angin. Kalau benda yang biasanya kita gunakan pada musim penghujan, itu ada payung, kemudian jas hujan, selimut, dan sepatu bot. Baiklah, itu anak-anak kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, anak-anak, untuk tugas kalian di rumah, kalian kerjakan latihan yang ada di buku paket kalian masing-masing ya, halaman 20. Minggu depan dikumpul dan akan kita bahas sama-sama. Jangan lupa ya dikerjakan di rumah tugas itu. Bagaimana, paham? Oke, kalau paham semuanya ya. Baiklah anak-anak, materi kita sudah selesai dan tugas sudah Ibu berikan. Jadi pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran agar ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat. Sebelumnya kalian masukkan buku kalian di atas meja, duduk yang rapi, siap-siap untuk berdoa ya. Di sini Ibu yang akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan anak-anak.